Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Baik. Sudah sarapan semua pagi ini? Sudah. Ada yang belum sarapan? Ada? Nah, kenapa kok belum sarapan? Ya, lain kali jangan pernah tinggalkan sarapan. Biar apa? Biar belajarnya lebih konsentrasi. Oke, tadi ada nggak mandi pagi-pagi? Mandi semua? Hebat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pagi ini, silahkan anak-anak berdoa dulu. Boleh dipimpin Mas Mata ya. Siap bergerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa qina adzabannar. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah salam ya. Oke. Alhamdulillah sudah doa semua ya. Oke, hari ini pembahasan kita adalah siklus air. Ada yang pernah tahu siklus air itu apa? Belum tahu ya? Oke, nanti kita cari tahu. Nih, sekarang Wika punya apa ini? Es, terus apa? Ada gelasnya. Sekarang diperhatikan. Dipegang boleh. Gelasnya basah enggak ya? Basah. Dilihat basah. Udah nyoba manis enggak rasanya yang basah? Gelas luarnya basah enggak? Basah? Sudah tahu ya? Nah, kira-kira mau pegang enggak? Kamu pegang. Basah ya? Oke, basah. Kenapa kok bisa basah? Yang ada esnya kan di dalam gelas, bukan di luar gelas. Kenapa yang di luar gelas basah? Karena apa? Mengembun. Hebat. Kenapa lagi? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Enggak tahu. Iya betul kata tadi Hani, karena mengembun. Ya, mengembun. Kok bisa mengembun sih? Mengembun sih karena apa? Perubahan wujud dari apa ke apa? Perubahan wujud dari ini yang kalian ini apa? Yang basah ini apa basah? Air, ya kan? Embun kan? Dari apa? Perubahan wujudnya dari apa? Dari udara menjadi air, namanya mengembun. Yang ada esnya kan di dalam gelas, ya kan? Kalau es dibiarkan gini berarti dari padat menjadi cair. Kalau yang di luar sini berarti dari udara sekitar kita, ya, yang terkena suhu dingin, makanya dia menjadi bulir-bulir es atau namanya bulir-bulir air atau namanya mengembun. Sampai sini sudah ada bayangan mengembun. Sudah ya? Tadi mengembun dari apa? Dari udara, terus terpapar dari dinginnya es, makanya dia berubah menjadi air. Lagi, kalian pernah naik mobil kalau hujan-hujan? Pernah ya? Yang hujan itu di luar mobil apa di dalam mobil? Di luar mobil hujan, kacanya ditutup, ya. Terus kalian duduk di dalam mobil sama Mae sama Bapak Ke. Terus kalian
kita kan akan belajar siklus air ya. Terus kalian pernah membayangkan nggak kalau misalnya di lingkungan kita itu atau di wilayah kita itu yang luas itu nggak ada air? Pernah kepikiran nggak? Nggak ada air. Pernah kepikiran nanti jadi apa ya kalau nggak ada air? Kalau nggak ada air gimana? Hah? Kekeringan. Nah berarti kalian sampai sekarang pernah mikir nggak? Oh air di desaku nggak pernah habis ya. Keran di kamar mandi ngalir terus, ya kan? Kalau biasanya nggak ngalir karena kebetulan kan, tapi kan ada airnya terus. Kalian pernah pikir nggak? Kok bisa ya air kok nggak pernah habis? Pernah? Kenapa kok air nggak pernah habis? Hah? Karena ada hujan. Nggak usah malu-malu Faisal ya. Karena hujan ada lagi. Terus meresap ke tanah. Terus yang di sungai mengalir ke sungai. Yang ada kalian kecil jadi ikut mengalir. Terus apa lagi? Ada yang tahu karena apa? Iya, karena apa namanya? Adanya air itu ternyata mubeng. Ngapain? Mubeng dari hujan, ya kan? Ngalir ke Sungai Bojong. Dari Sungai Bojong terus ngalir sampai kemana? Sampai ke laut. Ya, sampai ke laut. Terus lagi apa namanya? Nanti dari laut terkena matahari. Matahari panas enggak ya? Panas. Kalau matahari panas, kira-kira kalau ada air bisa kering nggak? Misalnya di halaman kita nih itu basah ya. Kalau ada matahari nanti siang kering nggak? Kering ya, kecembungnya hilang ya. Karena kering itu karena apa? Menguap. Jadi air yang terkena panas matahari itu menguap naik ke atas. Ya, airnya itu menguap ke atas. Nah, kalau udah menguap ke atas, terus ngapain? Berkumpul jadi awan. Gitu ya. Nanti kita belajar lebih lanjut. Sudah punya bayangan ya? Iya, jadi kenapa kok air nggak pernah habis? Karena air itu selalu berputar. Nanti hujan, kalian mandi, kalian ke WC, kalian nyuci baju, airnya mengalir. Ada yang keselokan, ada yang meresap ke air, masuk ke septic tank ya. Kalau kalian nyiram kotoran kan masuk ya, menyerap ke tanah lagi. Ada yang ngalir ke selokan dan sebagainya, itu nanti menguap lagi. Jadi awan nanti akan bawa hujan. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, sebelum masuk ke materi inti, ada yang mau menyanyi? Ya, kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng. Nyanyi lagu hujan. Ada yang tahu? Yang tik tik tik. Nah kan, bener kan ya? 1, 2, 3. Tik. Semangat dong. Bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok, jangan nanti pohon dan kebun basah semua.
tadi videonya membahas tentang apa? Air. Tentang air ya. Air di bumi itu banyak apa sedikit ya yang bisa kita pakai? Sedikit ya, banyak atau sedikit sekali air yang bisa kita pakai. Cuma berapa persen tadi di video? 1%. Iya, yang lainnya adalah air yang tidak bisa dipakai, nggak bisa diminum, nggak bisa buat mandi. Contohnya apa? Air laut. Bisa nggak minum air laut? Enggak ya, nggak asin banget ya, asin banget, jadi nggak bisa diminum. Bisa pun harus diolah dulu, disuring dulu ya, biar bisa digunakan. Ya, oke. Sekarang Rika kasih waktu diskusi bertiga boleh? 15 ya? 15. Silahkan. Ya. Kan tadi kalian sudah lihat video tentang air ya, begitu ya? Ketiga. Ya, berempat boleh. Ini berempat. Berempat ya? Boleh geser ke sini, Mbak? Gak apa-apa ya, geser ke sini. Sini, dua, tiga. Oke, tadi kan air yang bersih yang bisa kita pakai kan 1% ya, yang lainnya air yang nggak bisa dipakai. Dari 1% itu yang kalian pakai buat apa tadi? Mandi, dipakai buat sikat gigi, dipakai buat minum, dipakai buat masak, dipakai buat apa lagi? Iya, buat lape, ya. Terus dipakai buat apa lagi? Cuci baju, bersihin kamar mandi, ngepel, ya kan? Nyuci piring, ya, nyuci peralatan dapur. Nah, setelah dipakai airnya kotor nggak? Kotor. Masuknya kemana? Ke selokan. Nah, sekarang didiskusikan sama temennya, kok bisa air yang 1% itu nggak habis? Nggak habis kan? Udah buat nyuci itu cuma 1% loh. Misalnya air 10, 1%-nya itu cuma segini nih. Seudit. Ya kan? Kalau segini 10%, berarti segini dibagi 10. Jadi cuma segini yang kalian pakai. Nah, gitu. Misalnya air di dunia itu segini, ya kan? Terus 1% air di situ cuma segini, cekudit. Nah, itu dipakai kalian orang sedunia. Ya kan? Nah, didiskusikan sama temennya. Ya, bagaimana air itu bisa bersih lagi, bisa kalian pakai lagi, ya.
Oke, silakan tulis nama kalian, kelas dan asal sekolahnya. Nama sekolahnya. Jadi nanti kalian akan melakukan sebuah proyek ya. Nanti kalian bisa presentasi di depan sendiri dengan hasil dengan rancangan proyek yang akan nanti kalian lakukan, yaitu kita gali dulu. Tadi kan kita sudah banyak bertanya-tanya ya. Ya, siklus air itu apa sih? Jadi proses siklus air itu adalah proses perpindahan
Beda. Bedanya apa? Daun kering sama ember kan? Terus tulang-tulangnya kelihatan kan? Ya. Kalau daun yang masih basah berat kan? Daun yang masih hijau itu lebih berat daripada daun yang sudah coklat, sudah kering. Kenapa? Karena masih mengandung air. Nah, transpirasi itu adalah apa namanya? Tadi proses hilangnya uap air dari jaringan hidup. Jadi tumbuhan hidup apa mati? Hidup. Kalau yang masih di dalam hidup ya. Tumbuhan hidup itu mengeluarkan uap air. Ya. Jadi daun itu bisa menguap air karena terkena sinar matahari. Jadi namanya apa? Seperti evaporasi kalau air banyak langsung menguap. Kalau ini dari daun. Ya, makanya bisa disebut dengan tanaman yang berkeringat. Mudah ya? Ya, paham ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, ternyata kayaknya udah lapar. Nah, ini ada kondensasi, yaitu apa? Pembentukan awan. Ya, proses di mana tadi kan evaporasi kan ini ya? Adanya evaporasi. Menguap kan karena adanya sinar matahari kan, panas matahari kan, namanya evaporasi. Kemudian uapnya menguap, uap air masuk naik ke atmosfer. Terus, nah di sini itu semakin tinggi udara semakin dingin, makanya di sana mengalami pendinginan. Dan uapnya itu berubah menjadi titik-titik air yang ada di awan. Terus ini berkumpul. Nah, jadi awan ini sebenarnya adalah kumpulan dari uap air. Nah, titik-titik air yang mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, nanti kalau menjelaskan ini di pertanyaan tadi bisa ya? Oke. Kemudian ada presipitasi. Nah, presipitasi itu di mana titik-titik air yang ada di awan kan semakin banyak ya kan, ngumpul karena uap kan terus ngumpul di awan tambah berat kan, awannya ditiup oleh angin di atas desa Dharma Yasa. Karena sudah banyak air akhirnya desa Dharma Yasa hujan. Nah, mungkin di Kusuman belum hujan karena yang awannya berhenti di atas desa Dharma Yasa. Nah, sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Air hujan yang jatuh ke bumi akan kembali ke sungai, ke danau, ke waduk, ke lautan dan meresap ke dalam tanah. Paham ya? Nanti Bika jelaskan. Nah, ini manfaatnya. Tadi ada suruh menyebutkan manfaatnya. Gak ada ya? Berarti disoalin jangan dibolehkan. Ya, manfaat siklus air. Tadi untuk apa? Ya, menjaga ketersediaan air di bumi. Kemudian menjaga ekosistem. Nah, siklus air itu memastikan air terus tersedia di bumi, baik di lautan, di danau, di sungai maupun di dalam tanah. Ya, jadi kita bisa menggunakannya lagi ya, dan tidak lagi. Pengisi sumber air tanah. Penyerapan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi kembali sumber air tanah. Air tanah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum di dalam sumur dan pertanian. Makanya tadi ketika air yang sudah kalian pakai untuk mandi, ya kan? Terus dipakai untuk mencuci, masuk ke selokan, kalen, nah itu ada yang bolong
mengambil batuan sampai masuk ke dalam tanah tanah, jadilah air bersih. Itulah air memproses, menyaring dirinya sendiri dari kotor menjadi bersih dan bisa kalian pakai lagi lewat sumur bor misalnya atau lewat tok gitu ya, tok air gitu ya. Oke, sekarang kalian akan menjadi insinyur air ya. Kalian akan jadi tukang air. Oke, kalian akan bertiga, ini berempat, ini berempat, ini berempat. Apa mau berdua? Oke, yang pertama tugas kalian akan merancang proyek. Tugas pertama ya. Yang kedua nanti kalian akan menyiapkan alat dan bahan sampai sama. Gak apa-apa. Terus yang ketiga nanti kalian akan berbagi tugas bersama tim. Terus yang terakhir akan melakukan proyek, keempat melakukan proyek, dan terakhir kalian akan presentasi di depan. Jadi nanti kalian bikin laporan. Oke? Bisa semua kan ya? Dani sama berempat apa itu aja? Berempat, oke. Oke? Sudah? Halo? Tepuk semangat. Belum semangat. Tepuk semangat. Ya, silakan berdiskusi dengan kawan-kawan. Oke? Akan kita dulu. Kalian akan membuat siklus air. Ya, kalian akan membuat siklus air. Dari air nanti akan menguap, terus akan kondensasi dan akan apa tadi? Presipitasi. Ini yang ini. Nah, kalian akan mengeluarkan air evaporasi, oke? Setelah evaporasi ada kondensasi dan turunnya hujan namanya apa? Presipitasi. Harus hafal ya. Nanti kalian akan menjelaskan evaporasinya, kalian akan menjelaskan kondensasinya, dan kalian akan menjelaskan presipitasinya. Oke. Silakan buat proyeknya, buat rancangannya, ya. Mau seperti apa digambar? Misalnya, aku butuh, misalnya apa? Boleh yang punya toples sobut, boleh. Sobut, sosis. Sonis. Ya, sonis. Toples sonis boleh. Lampu bohlam, misalnya. Nanti air, terus nanti tutupnya pakai apa? Terus nanti es. Besok. Sekarang kalian merancang dulu alat dan bahannya apa saja ditulis. Terus kalian bisa gambar dulu. Misalnya nanti digambar. Nanti kebantu Tika. Silakan digambar dulu, dirancang alatnya apa aja yang digambar. Sini tulis namanya. Ya, oke. Sini alat dan bahan tulis dulu. Toples, boleh toples bekas nastar lebaran boleh, yang penting toplesnya putih ya. Ya. Atau mangkok tapi yang bening, yang agak besar, yang melengkung tidak tinggi boleh mangkok. Mangkok boleh, kues boleh, sih tapi bening biar kalian bisa lihat bagaimana air hujan itu turun. Ya. Ya, esnya nanti dibantu Tika. Alat dan bahan. Yang masih ayo ditulis alat dan bahan.
Ya, bola. Bola sebagai matahari ya. Lagi. Bilang yang lain. Tapi juga biar kalian tahu itu udah evaporasi belum, nanti ada kondensasi apa enggak gitu ya.
nulisnya kerjanya